keberanian untuk menghadapi itu semua. Sebab pada firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Artinya di sini Tuhan tahu beban yang kita tanggung. Dan Dia siap memampukan kita dan menuntun kita selangkah demi selangkah. Namun saudara-saudara, pengampunan bukanlah berarti kita melupakan atau membenarkan, melainkan membiarkan hati kita dipulihkan olehnya dan membiarkan ruang damai sejahteranya untuk tinggal di dalam. Tidak! Oh, kenapa, Yo? Kamu kenapa? Jadi saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan dan biarkan kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita. Sebab hanya dengannya kita bisa memberikan pengampunan. Amin. Iya, sama mama duluan aja nggak apa-apa. Kamu yakin gak apa-apa, Yo? Gak apa-apa nih, Kak. Nggak apa-apa. Duluan aja duluan. Yaudah, ayo, mah. Enak. Rio, Iya Pak, belum pulang? belum. Lagi nunggu mama saya sama Ria tadi. Ada apa Rio? Ini tentang masa lalu dan masa depan saya Pak. Apa benar Tuhan tahu yang terbaik? Walaupun ada hal buruk yang mungkin terjadi di masa lalu. Rio, Tuhan memang tahu yang terbaik. Bahkan ketika kita belum bisa memahami sepenuhnya. Kadang-kadang hal yang terjadi di masa lalu tampak gak masuk akal. Terutama ketika itu adalah luka atau pengalaman yang buruk. Tapi kamu harus percaya, Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Termasuk di saat-saat yang sulit seperti ini. Dia tidak pernah membiarkan kita jalan bersendirian. Hal-hal yang kita anggap buruk di masa lalu bisa menjadi bagian dari rencana besarnya untuk membentuk hidup kita, memberikan kita kekuatan, atau bahkan membukakan jalan untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Memangnya Rio, ada hal tertentu apa sih yang bikin kamu tuh ragu dengan kekuatan Tuhan? Saya mungkin ragu Pak. Karena belakangan ini hal-hal aneh mulai terjadi di dalam diri saya. Saya merasa takut dan begitu khawatir Pak. Sampai-sampai saya terkena serangan panik seperti tadi. Bayangan-bayangan ketika Papa pergi itu sangat terekam di dalam memori saya. Terekam jelas. Sehingga membuat saya ingin berteriak. Saya benar-benar marah. Kenapa hal ini harus saya yang tanggung semuanya? Padahal yang sakit secara hati dan mentalnya adalah ayah saya yang meninggalkan kami semua. Tanpa ada satupun alasan yang jelas. Ia menelantarkan saya, Mama, dan Ria. Saya nggak sanggup, Pak, memaafkan Bapak saya. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Karena begitu sakit, Pak. Sakit di dada saya. Semua tekanan yang mungkin ada atau bisa saya lalui ini. Saya nggak tahu, Pak. Apakah saya mampu? Degupan jantung saya aja, Pak, ketika bercerita. Mendengar khotbah soal pengampunan
membuat saya lemas, Pak. Kalau khotbah Bapak tadi soal pengampunan, mungkin saya orang yang paling berdosa, Pak. Karena saya yakin dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah sanggup mengampuni ayah saya. Saya sangat benci pernah mengenalnya. Saya sangat benci pernah mengingatnya. Saya begitu benci pernah mengasihinya. Dan saya benci pernah mengandalkan dia. Rio, terima kasih ya telah membuka diri. Saya jujur bisa merasakan betapa dalam luka yang kamu alami. Kadang luka dari orang yang kita kasih justru yang paling sulit kita hadapi. Saat luka itu datang dari ayahmu sendiri, wajar bila kamu merasakan beban yang begitu berat. Bahkan perasaan marah dan kecewa. Tidak ada yang salah dengan perasaanmu. Dan kamu bukan berdosa. Tuhan melihat hati dan prosesmu, Rio. Dia sama sekali tidak menghakimimu di titik ini. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu itu gak sendirian, Rio. Tuhan selalu ada untuk mendengarkanmu. Dan saya juga di sini untuk mendampingimu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk berbicara atau sekedar untuk mendengar, saya siap. Ini akan tetap jadi rahasia antara kita berdua. Rio, ada satu perumpamaan dalam Alkitab yang mungkin bisa membantumu memahami dan menemukan kekuatan yang kamu butuhkan, khususnya di saat-saat ini. Ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Mungkin kamu sudah tahu jalan ceritanya kan? Kisah itu menunjukkan bagaimana kasih dan pengampunan bisa membawa kita pada pemulihan. Meskipun perjalanan menuju ke sana itu tidak mudah. Kadang di tengah rasa sakit dan beratnya beban, kita bisa menjadi semakin kuat karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Mungkin hari ini terasa sulit dan pengampunan rasanya tampak jauh dari jangkauanmu. Tapi percayalah, sekecil apapun langkah yang kamu ambil akan membantu menemukan kekuatan dari Tuhan itu sendiri yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Saat kamu merasa siap, coba kamu bacalah kisah itu dan izinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Biarkan kuasanya memberi kekuatan dalam prosesmu ya. Kak Rio, halo Pak Raf. Kak, ayo kita pulang, udah ditunggu Mama soalnya. Udah selesai ya, Ria? Baik, Pak Raf. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Mendengarkan cerita saya. Dan saya berharap bahwa cerita ini juga tidak disampaikan ke ibu saya. Saya juga mohon, Pak, bisa didoakan sehingga kami bisa melewati semua ini. Terima kasih banyak, Pak Raf. Saya juga terima kasih Rio untuk waktunya. Kamu dan Ria hati-hati di jalan ya. Baik, Pak. Celah, lihat IG-nya Ade isinya masak-masak. Enak sih ini kayaknya. Cuman nggak pernah nyobain. Buat siapa sih emang? Ada deh. Caper ke siapa? Ke sama mana?
Ih, kakak mah nanyanya kayak gitu. Ya abisnya kakaknya nggak pernah nyobain. Siapa tahu kan caper ke cowok-cowok di kampusnya kan. Enggak lah. Bentar kak. Ada telepon masuk nih. Tapi aku nggak kenal nih kak nomornya siapa. Kira-kira Angkat angkat dari aja, siapa tahu penting. Oh ya udah, aku angkat dulu bentar ya kak. Angkat di sini aja, pura-pura gak kenal cowok lagi. Enggak, udah bentar dulu ya. Halo, Ria.